Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah Islam terdapat sosok sahabat Nabi yang dikenal karena kelembutan hati, kedermawanan dan rasa malunya yang luar biasa. Beliau adalah Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah SAW, serta khalifah ketiga setelah Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab. Perjalanan dakwah beliau bukan hanya melalui kata-kata tetapi pengorbanan yang besar, harta yang melimpah serta jasanya dalam menjaga kemurnian Al-Quran. Utsman bin Affan lahir di kota Mekah sekitar tahun 576 Masehi. Beliau lahir dari keluarga Quraisy yang terpandang. Beliau dikenal sebagai sosok pedagang yang sukses yang memiliki kekayaan yang melimpah. Namun kekayaan tersebut tidak pernah membuatnya sombong. Sejak muda, Utsman bin Affan dikenal sebagai sosok yang jujur, lembut, dan menjaga kehormatan diri. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan ajaran Islam, Utsman bin Affan dikenal sebagai orang yang cepat menerima kebenaran. Beliau masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Setelah masuk Islam, Utsman bin Affan menghadapi berbagai ujian dari kaum Quraisy, namun ia tetap berpegang teguh dalam keimanan. Bahkan Utsman termasuk sahabat yang melakukan hijrah ke Habasyah bersama istrinya demi mempertahankan iman dan menghindari penindasan. Peristiwa ini menunjukkan bahwa dakwah tidak selalu mudah, tetapi membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Salah satu bentuk dakwah Utsman bin Affan adalah melalui hartanya. Ketika kaum muslimin berada di Madinah, mereka kesulitan mendapatkan air bersih. Di sana terdapat sebuah sumur bernama Sumur Raumah yang dimiliki oleh seorang kaum Yahudi dan airnya dijual secara mahal. Utsman kemudian membeli sumur tersebut dan mewakafkannya untuk umat Islam. Selain itu, pada saat perang Tabuk, Utsman bin Affan menyumbangkan ratusan unta, kuda, dan harta dalam jumlah besar. Rasulullah SAW sampai bersabda bahwa tidak ada lagi yang membahayakan Utsman bin Affan setelah apa yang ia lakukan. Utsman bin Affan memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Rasulullah SAW. Ia mendapat gelar Dzun-Nurain yang berarti pemilik dua cahaya. Hal ini karena ia menikahi dua putri Nabi, yaitu Ruqayyah binti Muhammad dan Ummu Kulsum binti Muhammad. Keutamaan ini tidak dimiliki oleh sahabat lainnya. Salah satu jasa terbesar Utsman bin Affan adalah menjaga kemurnian Al-Quran. Ketika wilayah Islam semakin luas, muncul perbedaan dalam pembacaan Al-Quran. Untuk mencegah perpecahan, Utsman bin Affan memerintahkan penulisan mushaf yang seragam. Mushaf ini dikenal sebagai Mushaf Utsmani dan menjadi standar Al-Quran hingga saat ini. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidhun, yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Masa kepemimpinan Utsman bin Affan, wilayah Islam berkembang dengan sangat pesat. Dakwah Islam tidak hanya tersebar di Jazirah Arab tetapi juga meluas hingga ke wilayah Afrika Utara, Armenia, dan sebagian wilayah Asia. Perluasan ini bukan hanya sekedar kekuasaan tetapi juga membawa nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas seperti keadilan, kejujuran, dan persaudaraan. Melalui kepemimpinan Utsman bin Affan, dakwah Islam semakin dikenal di berbagai penjuru dunia. Salah satu kekuatan terbesar dalam dakwah Utsman bin Affan adalah akhlaknya. Beliau dikenal sebagai orang yang sangat dermawan dan tidak pernah ragu mengorbankan hartanya untuk kepentingan umat Islam. Akhlak yang baik ini menjadi contoh nyata bahwa dakwah tidak hanya melalui ucapan, tetapi juga melalui sikap dan perilaku dalam sehari-hari. Pada akhir kehidupannya, Utsman bin Affan menghadapi ujian besar berupa fitnah dan pemberontakan. Namun beliau tetap sabar dan tidak ingin menumpahkan darah sesama muslim. Utsman bin Affan wafat dalam keadaan membaca Al-Quran, menunjukkan kecintaannya yang luar biasa terhadap kitab suci Al-Quran. Dari kisah Utsman bin Affan, kita dapat belajar tentang keikhlasan, kedermawanan, dan pentingnya menjaga persatuan umat. Semoga kita dapat meladani apa yang beliau lakukan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.